Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya Siva Nur Amalia, NIMT 2018-1054 akan menjelaskan materi tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Materi kelas 8 SMP, yaitu mata kuliah micro teaching yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Imran Fauzi MPD. Di sini saya akan menjelaskan RPP-nya terlebih dahulu atau rencana pelaksanaan pembelajarannya terlebih dahulu, yaitu saya memakai KD 1.5, yaitu meyakini bahwa ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa, yaitu satuan pendidikan di SMPN 1 Tegal Bimo, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kelas atau semester 8 ganjil. Materi pokok ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa, alokasi waktu 3 pertemuan atau 9 jam pelajaran. Tujuan pembelajaran di sini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi ketentuan ibadah puasa, 2. Mengidentifikasi jenis-jenis puasa, 3. Mengidentifikasi contoh-contoh puasa wajib dan puasa sunnah, 4. Menunjukkan contoh cara menghindari apapun yang membatalkan puasa. Yang poin B, media pembelajaran atau alat dan sumber belajar. Yang pertama, media yaitu worksheet atau lembar kerja siswa, lembar penilaian, LCD proyektor. Yang kedua, alat atau bahan yaitu penggaris, spidol, papan tulis, laptop, dan Microsoft PowerPoint atau PowerPoint atau Prezi. Yang ketiga, sumber belajar yaitu buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti siswa kelas 8 Kemendikbud tahun 2014 atau buku paket yang telah diberikan oleh dari sekolah tersebut. Yang poin C yaitu langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan pendahuluan atau 15 menit pertama, yaitu melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Yang kedua, mengaitkan materi atau tema atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema atau kegiatan sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingatkan dan menghubungkan dengan materi sebelumnya. Baik itu sebagian saya terangkan sedikit tentang yang saya baca sendiri di RPP-nya. Kita langsung pada poinnya terlebih dahulu, yaitu ibadah puasa menjadi budaya moral. Di sini saya akan menjelaskan apa sih puasa. Puasa adalah momen kewajiban untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Apalagi puasa di bulan Ramadan, setiap pahala dilipat gandakan 1000 kali lipat. Apakah kita tidak rugi jika tidak berpuasa? Bekerja pun bernilai ibadah manakala diniatkan dengan benar. Para petani yang mengayunkan cangkulnya di saat puasa lebih baik daripada yang hanya tidur di pagi hari saat puasa. Jadi, dengan melaksanakan puasa memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah amal ibadah. Kita juga memohon ampun atas doa-doa yang telah kita perbuat selama ini, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, apa sih yang kita bisa rasakan pada saat kita menjalankan ibadah puasa? Bukan hanya menahan makan dan minum saja, melainkan mereka beramai-ramai selalu di waktu sebelum bekerja tiba, lantas menahan lapar dan harus di siang harinya. Seharian mereka tidak makan dan minum, begitu mendengar azan maghrib berkumandang, maka sudah puasa pada hari itu, puasa penuh 1 hari. Semudah itukah kita melaksanakan puasa? Iya, selain menahan makan dan minum, kita yang berpuasa juga harus dapat menahan diri dari segala perbuatan yang mengandung dosa. Lebih jauh
menyanyi di masjid? Ayahnya menjawab, ya, pertanyaannya sangat bagus anakku. Begini, karena di bulan Ramadan pahala orang yang membaca Al-Quran berlipat gandakan dari daripada hari lainnya. Riza bertanya lagi, oh begitu ya. Lalu selain membaca Al-Quran, ibadah apa saja yang harus kita lakukan di bulan puasa? Ayah menjawab, banyak juga. Selain membaca Al-Quran, kita juga dianjurkan untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih dari awal sampai akhir bulan Ramadan. Kita juga dianjurkan untuk memperbanyak zikir dan berdoa kepada Allah karena bulan Ramadan itu adalah satu bulan yang penuh dengan kemuliaan. Apalagi pada malam 21 hingga malam 29 ada satu malam yang amat mulia yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Bahwa artinya dari malam Lailatul Qadar itu beribadah pada malam hari itu lebih baik daripada 1000 bulan loh. Riza menjawab, wah pahalanya banyak sekali ya. Iya, ayahnya menjawab, iya. Oleh karena itu perbanyaklah ibadah dan amal yang saleh di bulan Ramadan. Riza menjawab lagi, kalau begitu aku mau beribadah dan beramal di bulan Ramadan saja biar banyak pahalanya, boleh tidak ya? Hehehe. Kata Riza begitu. Kalau itu tidak boleh, bulan-bulan lain tetap beribadah dan beramal soleh. Anak ayah tidak boleh nakal. Riza menjawab, tidak kok ya, cuma bercanda. Ayahnya menjawab lagi, bagus, itu baru anak ayah. Di sini kita masih membahas tentang puasa, yaitu puasa tadi merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa berasal dari kata saumu yang artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan bicara yang tidak bermanfaat yang sudah Ibu terangkan tadi. Sedangkan arti puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat dan beberapa syarat tertentu sesuai dengan firman Allah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, yang artinya makan dan minumlah hingga jelas bagimu atau perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 halaman 187. Maaf, surat kedua ayat 187. Setiap orang yang percaya kepada Allah diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yaitu surat Al-Baqarah surat kedua ayat 183. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa puasa itu diwajibkan bagi orang-orang yang beriman dengan tujuan agar menjadi orang yang bertakwa. Tidak hanya puasa wajib aja loh, ada juga jenis puasa, ada dua, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Yang pertama tadi sudah kita bahas, yaitu puasa Ramadan atau puasa wajib yang dilaksanakan 1 tahun 1 kali. Bahwa tadi puasa Ramadan hukumnya fardu ain, oleh karena itu jangan sekali-kali meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya halangan yang dibenarkan menurut syariat. Apabila sedang berhalangan melaksanakan puasa Ramadan, kita wajib menggantikannya pada hari lain. Agar puasa kita menjadi lebih sempurna dan bermakna, marilah kita pahami ketentuan-ketentuan
pertama itu harus orang Islam, berakal, balik, mampu berpuasa. Yang kedua, syarat sahnya puasa. Di samping syarat wajib puasa tadi, ada syarat lain agar puasa kita menjadi sah, yaitu bermayis atau tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, suci dari darah haid atau nifas bagi perempuan dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. 3. Ada juga rukun puasa. Yang pertama, niat berpuasa. Sudah tahu niatnya? Niatnya yaitu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Atau yang artinya saya berniat puasa Ramadan esok hari untuk menjalankan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena mentaati perintah Allah Ta'ala. Yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Di samping syarat dan rukun puasa dan yang tadi saya jelaskan, ada juga hal-hal yang membatalkan puasa. Siapa yang pernah puasa? Di antaranya, yang pertama, memakan dan minum. Makan dan minum pada saat bulan puasa disengaja itu dapat membatalkan puasa. Yang kedua, muntah yang disengaja atau dibuat-buat. Apabila muntahnya tidak disengaja, tidak membatalkan puasa. Yang ketiga, berhubungan suami istri bila yang sudah sah atau yang sudah bersuami istri, yaitu orang-orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan puasa atau pada bulan Ramadan dapat membatalkan puasanya. Dia wajib mengganti puasa itu serta harus membayar kifarat. Apa itu kifarat? Kifarat berarti denda. Ada 3 macam kifarat atau denda, antara lain yang pertama memerdekakan hamba sahaya. Yang kedua, kalau tidak sanggup memerdekakan hamba sahaya, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak kuat berpuasa, maka bersedekah dengan memberikan makanan yang mengenyangkan kepada 60 fakir miskin dan tiap-tiap orang mendapatkan 3/4 liter. Yang selanjutnya, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Jelas ya. Yang selanjutnya, gila atau hilangnya akal sehat. Yang selanjutnya, keluar cairan mani dengan sengaja bagi yang cowok atau yang laki-laki. Yang selanjutnya, hal-hal yang disunahkan dalam puasa. Yang pertama, berdoa ketika berbuka puasa itu disunahkan dalam puasa. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Yang ketiga, salat malam termasuk sholat tarawih tadi. Yang keempat, tadarus dan membaca Al-Quran. Tadi ada yang membatalkan puasa. Yang ini yang mengurangi pahala puasa. Hal-hal yang mengurangi pahala puasa yaitu sebuah perbuatan atau semua perbuatan yang dilarang oleh Islam. Contohnya, atau biasanya itu ibu-ibu kalian yang suka gibah atau gimana gitu, suka ngomongin teman-temannya, kejelekan temannya gitu ke sekolah, berbohong, ayo yang suka berbohong, mencaci maki orang lain dan sebagainya. Yang selanjutnya, orang-orang boleh berbuka pada bulan Ramadan. Orang-orang yang boleh. Yang pertama, orang yang sedang sakit dan tidak kuat untuk berpuasa, atau apabila berpuasa sakitnya semakin berat. Yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan jauh, ia pun wajib mengkodok puasanya di lain hari. Yang ketiga, orang tuanya yang sudah lemah sehingga tidak kuat lagi untuk berpuasa, ia wajib membayar fidyah atau bersedekah tiap hari 3/4 liter
jelas atau yang sama dengan kepada fakir miskin. Dan selanjutnya yang poin kedua, puasa wajib, yaitu puasa nazar. Apa sih puasa nazar itu? Puasa nazar itu adalah puasa yang dilakukan karena mempunyai nazar atau janji kebaikan yang pernah diucapkan. Yang poin ketiga, puasa wajib, antaranya puasa qadha atau puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban sesudah lewat waktunya. Sebagai contoh, orang yang meninggalkan puasa karena sedang haid berkewajiban mengganti puasa tersebut di bulan yang lain. Apabila meninggalkan puasanya 6 hari, wajib baginya mengqadha 6 hari atas sebanyak jumlah hari yang ditinggalkan. Yang terakhir, puasa kifarat atau puasa sunnah. Puasa kifarat atau puasa wajib yang dikerjakan karena melanggar sesuatu aturan yang telah ditentukan. Yang selanjutnya, puasa sunnah. Kita menerapkan puasa sunnah. Selain kita diperintahkan untuk puasa wajib tadi, kita juga dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah. Cara mengerjakannya sama seperti melaksanakan puasa Ramadan atau puasa wajib, yaitu dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dalam melaksanakan puasa sunnah atau dalam pelaksanaannya, ini dikaitkan dengan bulan, hari, tanggal. Puasa sunnah ini apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, namun apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Ini macam-macam bulan puasa. Ini macam-macam puasa sunnah. Puasa sunnah yaitu yang pertama puasa Syawal, kedua puasa Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga, pelaksanaan puasa Senin Kamis. Yang selanjutnya puasa Daud, puasa putih itu juga bisa, tapi itu yang disunahkan ya. Mungkin itu saja